والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kita baca sholawat dulu ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra. صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Yang keras biar hangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra. صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Ubed harus dipertegas ya, ini ngajinya kitab Unwanul Hikam, bukan hikam. Nek hikam gitu nanti wong-wong kaboten sajaane kaya wis sepuh-sepuh omongan. Mbah-mbah. Unwanul Hikam ini lebih ngaji ke adab anak muda, bukan ngaji hikam yang sepuh. Ngaji hikam sepuh itu sudah harus wajah-wajah jam 2 malam bangun, terus kamar mandi, habis itu tidur lagi, bukan. Habis itu terus tadarus Quran dan sebagainya. Ini kabotan kalau itu. Kalau ini ngaji kitab lebih ke kitab adab atau Unwanul Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu kita bahas apa? Masih ingat? Atau masih lupa? Apa? Penampilan. Ya khadimal jismi kam tashqa bi khidmatihi. Wahai para pelayan raga, wahai para pelayan raga, orang yang hari-harinya memusingkan terkait penampilan. Sing jarene kurang mancung, sing jarene mancung tapi mengburi, yang katanya kegemukan, yang katanya kurang tinggi, kurang kurus, sing gemuk kurang kurus, sing kurus kurang gemuk komplit, yang putih kurang hitam, yang hitam kurang putih, ya, yang wajahnya berjerawat dan sebagainya, dan itu sangat memusingkan. Kam tashqa bi khidmatihi. Ingat, banyak orang yang terperdaya oleh kepusingannya masalah penampilan. Atatlubur ribha fima fihi khusranu. Apakah kau mau mencari keuntungan-keuntungan yang biasa hal itu membuat rugi? Oleh karena itu apa wis pokok disyukuri. Apa nane disyukuri? Alhamdulillah. Pokok asal penampilan itu apa kemarin itu? 1, nutup aurat. 2, bersih. 3, rapi. Kalau toh ada yang nomor 4 apa kemarin? Pantas. Ya, pantas. Ya wis nutup aurat. Ya, nutup aurat pas Jumatan. Memang Jumatan itu bagi pria, dan pria itu
tahu sendiri. Beliau itu batas aurat dari mana ke mana? Pusar sampai lutut. Dari lutut sampai pusar. Apa Jumatan nganggo sarung tok? Anda. Maka harus ada kepantasan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, setelah selesai kita dengan bersih, rapi, nutup aurat, pantas, selanjutnya adalah apapun yang Allah berikan disyukuri, tidak usah dipusingkan. Begitu pulang kantor langsung muncul jerawat, alhamdulillah bintang kembali bersinar. Bagaikan apa? Bintang. Wis pokoknya jenengan kadang-kadang itu di apotek atau apa iseng-iseng timbangan ya. Apa? Tinggi badan apa namanya? Berat badan. Lu kok tambah, alhamdulillah. Nikmat Allah bertambah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kok ternyata lebih kurus, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengidealkan saya. Apalagi yang sudah berkeluarga, Masya Allah, itu kata-katanya harus baik, benar-benar baik. Mas ngapura ya mas, saya lemu, kamu itu bukan lemu, kamu itu full gizi. Nah, kamu pasti melihat aku itu hitam ya, bukan kamu hitam, bukan kamu hitam, tapi kamu ini manis. Nah, wis tau tenang saja, orang bisa menang-menangan putih, kita bisa menang-menangan hitam. Pokoknya. Nah, tapi misalkan ya, saya ini kan bau badannya begini ya mas ya, padahal sudah mandi dah. Ini tuh khas, tidak bisa digantikan oleh yang lain. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pokoknya syukuri. Kenapa? Karena kita masih punya PR panjang. Kita masih punya tugas mulia, yakni merawat jiwa. Dibanding hanya sekedar merawat apa? Jasad. Jasad itu yang terpenting bagian najis tidak najis. Bukan masalah ganteng atau enggak ganteng. Wis to, Mbak, sampean iki sing penting golek jodoh, sing penting lanang nek salat madhep ngulon wis rampung. Ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pokoknya dibikin sesimpel mungkin, ya Allah. Karena hari ini ada orang yang sangat memperruncing masalah itu. Bayangkan di sebuah negara. Sampai kalau matanya kurang belalak, putihnya kurang, itu sampai sedemikian pusing bahkan bunuh diri. Oplas, apa? Operasi plastik. Sampai regone larang. Sedemikian rupa dipusingkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu tidak ngelihat itu. Dewi diparingi putih ya alhamdulillah, diparingi ireng ya alhamdulillah, diparingi apa wis pokoknya syukuri. Syukuri, tetap disyukuri. Nah, karena ini adalah generasi-generasi yang kadang memusingkan soal penampilan, maka cobalah sampai lahir. Bukan sebagai generasi yang hanya memusingkan penampilan. Coba, waktu yang semestinya banyak orang lain memusingkan masalah penampilan, sampean gunakan itu untuk menempa prestasi. Gunakan untuk menempa jiwa yang baik. Hilangkan iri, dengki, terus kemudian benci dan sebagainya. Itu lebih berharga hidup sampean daripada nggo gawe ngilangi jerawat sing tiap dino diplototi tok sampe jerawate. Ampun wis disyukuri. Paling tinggi alhamdulillahirabbil alamin anggar lebar wudu. Yang penting itu bersih lah, bersih. Wis to. Apa kurang contohnya tuh yo. Ada orang yang kaki aja tidak punya, tapi dia hafal Quran, istrinya cantik. Apa enggak kurang tuh contohnya? Ngucap aja tidak bisa, pakai kursi roda. Begitu baca Al-Quran, qiraah sab'ah, sampai selesai doktor. Karena prestasi jiwanya sedemikian tinggi, Allah ngasih harga yang tinggi. Banyak wanita yang mau sama dia. Apa masih kurang-kurang toh mbak? Sampai saiki ono is pokok toko resi nutupi aurat, akhlak sing bagus, udah banyak orang yang mau. Kalau sampai sudah berkeluarga, masya Allah itu suami istri pokoknya apa nih, insya Allah. Tapi kalau terus memusingkan soal penampilan, sing jare
ini apa namanya ini? Alis nek ora dikerok ora mantep, kerok tanduri suket Jepang. Wis rasa sing aneh-aneh wis biasa-biasa saja bagian itu. Terus kemudian rambut dadak dipirang dan sebagainya. Pirangnya warnanya bagian sini pink, bagian sini merah wis to. Kudungan wis penak. Wis kudungan penak. Lalu habis itu hiasi dirimu dengan akhlakul karimah. Udah. Ini maka ngaji kitab ini adalah ngaji kitab adab. Perkara-perkara pokok banget yang ada di dalam kehidupan kita. Bahkan itu sebenarnya bukan hanya masalah jasad manusia tok, tapi jasad atau fisik yang ada pada sandang papan pangan kita. Wis digawe sing kepenak. Katakan punya rumah kecil. Baru saja masuk sudah keluar kan rumah kecil. Ini tuku TV mertuane lho kok tuku TV anyar mboten iki suarane nggen tanggane. Karena rumah kecil. Dah Masya Allah disyukuri. Dulu itu ada seorang ulama yang unik namanya Abu Nawas radhiyallahu an. Abu Nawas pernah kedatangan tamu. Tamunya bilang begini, "Ya Syekh, aku ini adalah orang yang sangat tidak cukup. Rumahku terlalu kecil. Kita ini orang kan ora tau ono rampunge. Sing omah cilik kepingin gede, barang wis gede kepingin tingkat kepingin wah ternyata tingkat telu sing dhuwur ora tau dinggoni. Wah berarti nggo gawe nganu nah, balkon saja di bawah, tingkat 3-nya di bawah, macam-macam. Ndak ada selesainya." Ini orang datang kepada Abu Nawas. Kata Abu Nawas, "Baik, kau punya uang berapa?" "Aku tidak punya uang untuk membangun rumah." "Lah enggak punya uang bangun rumah kok aku pengen gede ke rumah." "Kalau saya datang kepada orang lain barangkali butuhnya uang, tapi kalau datang kepada engkau ini penuh ide. Bagaimana bisa membesarkan rumah, meluaskan rumah tanpa banyak uang. Ya kau punya uang berapa? Cuman segini." "Ya sudah kalau segitu," kata Abu Nawas, "coba kau belikan kambing sepasang." Ya, kambing sepasang. Bangun rumah kan butuh ratusan juta. Nek tuku-tuku kambing sepasang berapa paling? Ya berapa? 5 juta lah ya, kambing sepasang. Seret, pasang biarkan beranak pinak di rumahmu. Omah cilik, istri, katakan anak 4, tambahi keluarga apa? Kambing. Kira-kira piye? Surah karu-karuan. Karena ngos-ngosan datang lagi kepada Abu Nawas. "Ya Syekh, ini apa-apaan? Saya satu keluarga saja sudah pusing, sudah sempit. Ini ditambahi keluarga kambing. Masih sempit?" "Iya masih sempit." "Ya sudah, masih ada uang?" "Masih." "Belikan sepasang ayam atau bebek wis apa-apa. Kalau masih ada uangnya berikut anak-anaknya." "Lah nanti apa enggak tambah sempit?" "Kamu datang ke sini minta apa?" "Saya minta nasihat." "Ya itu nasihat saya." "Lah tapi kok mau enggak?" "Oh ya wis, nek wong zaman biyen nek untuk nasihat langsung apa? Sami'na." Padahal mburi karo mikir, lah kena koyo ngopo sempite. Maka rumah yang kecil itu dihuni oleh keluarga manusia, keluarga kambing plus keluarga bebek. Wah komplit. Tambah ora karu-karuan kan? Datang lagi pasti jenengan akan bilang, "Saya suruh beli sepasang ayam." "Iya memang." "Lah terus gimana?" "Udah, saya sudah tidak kuat. Ini dalam waktu 2 bulan ini sudah sangat sempit luar biasa. Ada kambing, ada bebek, mau ditambah ayam lagi koyong. Udah mulai hari ini kau jual itu semua. Itu kambing kau jual, itu bebek kau jual, habis ini kau kesini. Dijual itu ternak-ternak yang ada di rumah, itu karena neraknya suruh di rumah. Habis itu datang kepada Abu Nawas. "Gimana rasanya Fulan? Rumahmu lega?" "Iya, rumahku sekarang sangat longgar." Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, terus habis itu, "Kok bisa ya sekarang longgar?" "Iya, kemarin itu yang sempit bukan rumahmu, tapi hatimu. Begitu kau sudah nemu perbandingan, maka kau tahu bahwa yang perlu kau longgarkan adalah rasa syukurmu." Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka pun biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Kalau memang mampu silahkan. Kalau tidak mampu jangan sampai berbuat zalim, jangan sampai berbuat zalim. Yes.
Sekarang yang hari ini, setelah kita tidak memusingkan soal penampilan, setelah kita tidak memusingkan soal bagaimana orang berdecak kagum, karena cah nom-nom kong ini kan mesti targetin duwe mobil, naik duwe mobil, dang-dang mobil sing beling-beling gue ngarep lewat kena ngarep mantan karo diklakson. Din nyesel pura. Oh. Bawaannya itu pengen mencari decak kagum. Bawaannya itu pengen bagaimana orang lain melihat. Gawe update status, gawe biar orang lain itu kagum. Padahal setiap update status kebahagiaan adalah kesengsaraan bagi orang lain. Oleh karena itu serasa sing kongono, update status paling gampang, apapun yang terjadi jawabannya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan kalau seorang wanita update statusnya itu ndak alhamdulillahirabbil alamin, apalagi pengantin baru pun bahaya. Update status pengantin baru kok astagfirullah. Ternyata suamiku astagfirullahaladzim. Wah iki yo terus gawe geger kanca-kancane sing biyen. Maju mas. Ini diajak maju. Usel-uselan enggak apa-apa. Maju lagi enggak apa-apa. Usel-uselan enggak apa-apa. Silahkan maju lagi. Enggak apa-apa. Nah, kalau memang Allah beri kemampuan alhamdulillah. Tapi kalau Allah tidak beri kemampuan, jangan paksakan diri. Benar-benar jangan paksakan diri. Apalagi sampai kemudian jenengan nganak-nganak ke sing pol-polan. Bolehkah orang memaksakan diri? Ada yang memperbolehkan, tapi syaratnya jelas. Kapan itu saya kasih cerita. Ada seorang, kemarin sudah saya ceritakan, tapi tidak apa saya ceritakan ulang lagi. Ada seorang sahabat namanya Abu Talhah Al-Ansari. Siapa nama sahabatnya? Abu Talha Al-Ansari, punya istri namanya Sulaim. Singkat cerita, beliau itu di majelisnya Rasulullah SAW tiba-tiba kedatangan tamu. Kemudian Rasulullah SAW berkata demikian, sekalian para sahabat, adakah di antara kalian yang mau menjamu tamu-tamu kita ini? Itu kata Abu Talha langsung, saya ya Rasul. Orang kalau sudah biasa memberi, orang kalau sudah biasa nyah-nyoh, orang kalau sudah biasa dermawan, itu tidak pakai mikir. Pokok endi ono kesempatan les. Sampai tidak mikir kemampuan. Singkat cerita kemudian Abu Talha ngecek ke rumah. Begitu ngecek ke rumah, Bu, dia apa? Ya nanti apa-apa. Ya apa lah. Ya ini hanya makanan sedikit yang buat anak-anak segini aja. Anak dijajak main, habis itu biar dia ngantuk, tidur. Nah, terus nanti tamu biar pada kesini, redupkan lampunya, kasih saya piring, di atasnya ada sendok, biarkan saya bermain sendok dengan piring yang kosong, agar apa? Tamu-tamu itu lahap, tamu-tamu itu makan dengan senang, makan dengan lega, karena yang punya turut makan. Paham? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad, betul. Rencana sesuai, kenyataan sesuai apa? Rencana. Itu tamu-tamu datang, anaknya sudah pada tidur, lampunya diredupkan, tamu-tamu kasih makan, beliau sendiri pura-pura makan. Ini kan nganak-nganak ke. Ini kan namanya sandiwara. Ini namanya maksakan diri. Tapi lihat maksakan dirinya bukan untuk penampilan. Tapi lihat maksakan dirinya bukan untuk mencari decak kagum. Tapi lihat maksakan dirinya bukan dalam rangka mencari agar orang lain memuji. Dia maksakan dirinya agar bisa beramal soleh. Kalau ini tidak apa-apa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Setelah itu pagi-pagi ketemu Rasulullah. Rasulullah bilang, kalian yang mau cerita atau aku yang cerita? Kata mereka, engkau ya Rasul yang cerita. Baik. Qad ta'ajjaba. Sesungguhnya Allah itu takjub. Allah itu sangat kagum kepada sandiwara kalian berdua semalam. Maka Mas, ini yang pengantin-pengantin baru, wayahnya mudik, macake sing gagah. Kenapa? Agar pada saat sampean nyangoni bapak sama ibu diterima. Sampean nyangoni bapak ibu tapi macake macak ngeleh. Ngopo mah nang sekono go kowe wae. Betul enggak? Jadi boleh orang macak gagah dalam rangka apa? Biar bisa melakukan amal soleh. Dari doanya Rasulullah untuk siapa dapat tadi nama sahabatnya? Abu Talha Al-Ansari, siapa nama istrinya?
Ummu Sulaim, inilah kedua orang ini mendapatkan kebaikan, keberkahan, makin maju. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka kalau ada sebuah sandiwara, sebuah kepura-puraan punya yang akhirnya berujung beneran punya, ya ini contohnya. Tapi instrumennya dua, jangan kau buang salah satunya. Instrumen pertama, pura-pura mapan. Instrumen kedua, agar bisa beramal. Salah satunya toh tidak jadi, pura-pura mapan tapi agarnya agar-agar yang lain, nggak jadi. Agar-agarnya agar yang lain nggak jadi. Cuman pura-pura mapan tok rono reni seret nganggo mobil jebule silian. Wah, dong pas lagi ngetrek cewek, misalkan ngetrek apa calon kan namanya calon mertua kan bisa membedakan antara suara mobil jazz dan mobil beat ya. Sama-sama Honda ya. Sama Honda Beat sama Honda Jazz gitu. Bisa bedakan. Terus kemudian nganak-nganak ke dalam rangka agar orang decak kagum kurang baik Mas. Tapi kalau agar dalam rangka kita bisa melakukan amal soleh lebih maksimum, itu tadi contohnya. Instrumen pertama itu, instrumen kedua adalah dalam rangka untuk bisa beramal. Jadi kalau nanti misalkan sampean masuk masjid dibutuhkan sekian untuk paving, sampean langsung ngacung saya termasuk bismillah. Nah. Sing mantep. Ojo wajah ngeleh. Omane wajah mesake. Itu tak mikir, Mas, sampean meh sedekah paving, Mas. Lah, wong wajahmu wajah mesake ngono kok. Kaya wong ilang ngono. Wis aja sampean kok malah gering taun. Kita wajahnya. Jadi boleh sebenarnya orang nganak-nganak kita tapi dalam rangka agar bisa beramal. Itu pun masih dalam koridor syariat. Tidak sampai nyuri, tidak sampai yang lain-lain yang keluar dari syariat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baik. Lanjut. Sekarang yang kalam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aqbil ala nafsi. Masih lanjutan kemarin. Ya khadimal jismi. Wahai orang yang melayani raga. Aqbil ala nafsi. Menghadaplah engkau kepada jiwa. Fokuslah engkau membangun jiwa. Fokuslah engkau membangun ruhani. Wastakmil fadailaha. Lengkapi dengan keutamaan-keutamaan perkara-perkara ruhani. Perkara-perkara jiwa. Di sana ada di dalam hati kita itu yang bernama syukur, lengkapi dengan syukur. Di sana di dalam hati kita ada yang bernama sabar. Mumpung masih kecil Mas, latihan ngomong-ngomong sabar. Kemudian di sana masih ada kelengkapan amal soleh yang lain yang bernuansa jiwa. Contoh apalagi? Namanya samahun, yakni longgar atau lapang dada. Ada lagi namanya adalah karom, dermawan, lengkapi. Ada rahmah, rasa peduli, empati kepada yang lain. Lengkapi jiwa kita itu dengan keutamaan yang tadi saya sebutkan itu. Fa'anta bin nafsi la bil jinsmi insanu. Karena engkau akan disebut manusia bukan hanya sekedar dengan jasad, melainkan dengan jiwa. Nek ukur jasad tok. Mbok sak ganteng-gantenge, sak ayu-ayune, tapi tidak ada bangunan yang indah di dalam jiwanya, nggak ada harganya. Zaman ngerti film-film drama sing zaman kuno gitu loh, pas zaman masih SD gitu loh. Nek saya pas kala itu ya mungkin udah SMA. Misalnya drama-drama itu loh, apa Tersanjung itu kan sampai berapa seri. Nah, terus kemudian drama-drama yang seangkatan itu masih ingat ya? Itu kan ada tokoh sing jadi tokoh antagonis lah. Coro dalam dongeng ya namanya bawang merah. Nek sing apian bawang putih. Nah itu yang jadi bawang merah itu kan ya wonge jane ya ayu. Atau drama-drama yang lain lah. Sinetron yang lain itu kan ya yang jadi kan ya artis. Ya cantik. Yo mancung, yo bodine bagus, yo ini, yo itu dan sebagainya. Tapi ketika dia sedang berdrama menjadi orang yang akhlaknya buruk, serong, mengkhianati suami, bentak-bentak mertua, saya tanya, masih cantik atau hilang cantiknya?
Piye jawab, masih cantik atau hilang cantiknya? Hilang Mas. Melu jengkel gitu loh. Kita ikut jengkel enggak? Ikut jengkel. Padahal itu kita cuma nonton. Bayangkan kalau itu di rumahmu. Saayu-ayune tapi wonge serong. Saayu-ayune tapi wonge ngapusi tiap dino. Saayu-ayune tapi orang nyurinan. Ada akhlak-akhlak yang buruk. Ada harganya orang seperti itu? Enggak ada. Maka fa'anta bin nafsi labil jismi insamu. Engkau disebut benar-benar manusia karena bangunan-bangunan yang ada pada jiwa. Bukan sekedar fisik yang bergerak. Karena kalau fisik yang bergerak tanpa jiwa yang terbangun, itu namanya zombie. Ya, zombie. Kakaknya zomblo. Enggak. Jadi ini wong kenapa zombie kalau berjalan selalu bareng-bareng? Karena nek sendirian namanya. Oh no, bisa bocor. Oh no. Yes. Aqbil 'ala nafsi wastakmil fadailaha. Generasi muda, kau mulai coba fokus ke dalam jiwamu. Didik untuk syukur, mumpung masih muda. Coba kau fokus kepada jiwamu. Ini yang suami istri masih muda, didik untuk setiap hari berkata alhamdulillah. Setiap hari berkata untuk terima kasih mas. Setiap hari berkata untuk terima kasih dek. Itu biar terbangun. Sing masih jomblo yang ngarep koco, terima kasih mas. Iya mas, sama-sama mas. Ya. Karena didikan itu penting. Itu namanya bangunan jiwa. Wastakmil fadailah. Lengkapi keutamaan-keutamaan jiwa. Ada lagi namanya rahmah. Biasakan untuk memiliki rahmah, kasih sayang. Saya itu sampai tadi itu ada semut-semut kok banyak sekali nek diduduki. Ini saya kasihan sama orang-orang yang duduk. Kalau itu semutnya tidak diusir, ya kasihan sama yang duduk. Kalau semutnya diusir kok nangkono terus, gimana? Mau disemprot, jangan-jangan ini semut besok pagi mau akad nikah? Pora mumet kan? Atau sebenarnya saya pas nyemprot ternyata itu calon wali kota, kota bubar. Kan kita tidak tahu ya. Oleh karena itu tadi saya bilang disapu, habis disapu karpetnya yang disemprot. Biar apa? Biar tidak kembali lagi, biar tetap di tempatnya gitu. Enggak tahu tadi teknisnya diapakan dulu. Langsung semprot. Wah, tanggung jawab nih ono sing isu nih nikahan saya tanggung jawab sampean. Tanggung jawab pula nanti kalau ada itu semut yang jadi janda. Ya Allah ya Rahman. Kembali lagi ya. Miliki rahmah, kasih sayang. Maka manilah ulama. Siapa itu ulama? Kalau ulama itu takut kepada Allah perkara pasti. Tapi al ulama huwa yang durunal ummah bi'ainir rahmah. Yakni orang yang melihat umat dengan kacamata kasih sayang. Ya, kacamata kasih sayang. Maka makin ngaji kita memang tidak akan menjadi ulama. Tapi kita makin ngaji, makin memiliki kacamata rahmah. Jangan pernah kemudian kita semakin ngaji malah semakin dadi lek sombong. Jangan. Jangan. Oh nek ketemu wong kudu debat. Oh nek ketemu wong kudu langsung, Pak, ini kok rambut begini, ada dalilnya ndak? Repot. Repot. Udahlah. Kita tahu bahwa ilmu itu bagaikan pisau atau bagaikan pedang yang punya dua sisi. Ya, punya apa? Dua sisi, sisi tajam. Ke depan dan ke belakang atau ke orang lain dan ke dalam diri sendiri. Itu yang namanya ilmu. Ketika kita tahu wudu yang benar, ketika kita tahu wudu yang baik dan benar, maka ini bagaikan pisau untuk menganalisa wudu diri kita dan wudu orang lain. Tapi ingat, itu pisau tajamlah ke dalam dan rahmatlah ke yang lain. Ingat, contoh yang paling baik siapa? Rasulullah. Rasulullah itu setiap ilmunya tajam ke dalam, kemudian rahmat ke orang lain. Rasulullah sholat tahajud, sholat malam, qiyamul lail, hukum bagi beliau apa? Wajib.
Sementara bagi umatnya malah sunnah. Berarti ketatnya kemana? Ke diri, ya. Ke yang lain jadi rahmah. Kudune ngono Mas. Jangan malah diwalik. Kalau orang lain salah tanpa ampun, kalau diri yang salah, ya maklumlah, kan aku baru saja tobat kemarin. Piye to iki wong? Permakluman itu untuk yang lain. Kalau untuk diri sendiri silahkan yang ketat. Cedah? Cedah wela-wela? Ya. Harus jelas, harus jelas. Nah, enggak kayak gitu nanti semakin banyak orang ngaji, semakin banyak pisau ke sana kemari, baru kabeh disalahke. Maka ingat, Said Hasan dan Said Husain ketika ada orang sepuh, ya, orang sepuh wudunya salah. Nah, maka ini dua orang sandiwara. Bang, ini aku mau ngingetin. Itu orang tua wudunya keliru. Kalau langsung saya ingetin, ini tidak baik. Nah, terus caranya gimana? Kau wudulah dengan salah, nanti aku ngingetin kamu. Gitu, indah. Orang terus kemudian, mbah, sampean urip pirang tahun to mbah, wudu tok lho ora cetha. Biyen cilikane ngaji ora to jane. Islam ora Islam. Coba syahadat. Masya Allah. Milikilah adab. Jadi kita punya ilmu itu rahmah. Lah ini namanya bangunan-bangunan jiwa. Milikilah sifat rahmah. Mumpung masih jomblo, kalau ngelihat anak kecil yang rahmah. Ya, masih ingat. Kini ono saire, kaping telu, kan itu ya. Mareng bocah cilik-cilik, itu benar itu. Betul kan? Nah, itu benar sekali. Walaupun kadang-kadang saya ngelihat kalau mbak-mbak ono kene dong pas lagi ketemu cah cilik-cilik, wah rasane koyo asih banget. Iya urung dadi ibu. Ngono wis dadi ibu apa nemeh neoti. Tapi itu jiwit juga karena kasih sayang. Kenapa? Kita harus paham bahwa kepada anak itu kalau untuk urusan-urusan akhirat yang tegas Mas. Sholat, ngaji yang tegas. Ora usah tawari. Sholat ndak. Anak tawari sholat ndak? Jawabannya, ya ndak. Jelas ono aneh. Sholat tuh ayo sholat. Ndak mau junjung, grek gitu. Tawari sholat ndak? Jawabannya ndak. Coba HP-nan ndak? Wah ya malah istiqomah. Itu kalau untuk urusan-urusan akhirat yang tegas. Tegas itu jelas gitu loh. Ini harus, nggak bisa ditawar. Sholat, ngaji itu nggak bisa ditawar. Sama yang sing hormat nggak bisa ditawar. Lah kalau nanti ketika dia mau jadi PNS, mau dia jadi pengusaha, mau dia ini itu dan sebagainya, udahlah. Itu yang longgar-longgar saja. Mana ya Mas? Yang paling kamu sukai, yang paling sesuai passion kamu silahkan. Yang penting aku sudah membina kamu untuk bisa ngaji, untuk terus istiqomah sholat sudah aku bekali. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi jelas, jangan diwale. Untuk urusan akhirat lembek, untuk urusan dunia tegas. Misalnya contoh, nah ngaji ndak ngaji itu tergantung kemauan kok Dik ya. Ya mesti maunya tidak ngaji, jelas. Nah, habis itu terus kemudian urusan-urusan dunia malah terlalu. Wah, kamu bayangkan Dik kalau besok kamu tidak makan, wah ora usah bingung-bingung. Maka sepeninggal Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau Nabi Ibrahim alaihissalam dan nyaris semua tiap nabi itu pesannya untuk anak turunnya, pesannya untuk generasi-generasi di bawahnya, bukan mada ta'kul, tapi mada ta'bud. Ketika aku mati kalian nyembah siapa? Bukan ketika aku mati kalian makan apa? Nih makan apa? Biar yus nasi ngomong Indonesia. Betul atau tidak? Mus biasa wae. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Jam berapa ini? 9 ya. Dan sudah ada pertanyaan yang kemarin sudah pada ditulis. Sudah disiapkan. Ini saya ulangi lagi. Aqbil 'ala nafsi wastakmil fadailaha. Fadailaha. Kau punyailah fokus, punyailah konsentrasi untuk membangun ruh kita.
dengan syukur, kebiasaan sabar, ya, kebiasaan memberi, kebiasaan punya kasih sayang, kebiasaan peduli. Allahu Rabbi, saya itu pernah satu ketika di depan situ itu ada pohon tumbang. Ada apa? Pohon tumbang. Kala itu saya biasa-biasa saja pohon tumbang, sama tetangga-tetangga itu kemudian dibenerin itu pohon yang tumbang. Satu hari berikutnya ba'da zuhur jadwal ngaji, nama kitabnya adalah Kashful Ghummah. Ngaji kitab itu pas langsung hadis bahwa kalau ada pohon tumbang di pinggir jalan maka segera singkirkanlah. Segera singkirkanlah. Dengan demikian maka engkau oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan apresiasi luar biasa. Apa itu? Namanya surga, dan surganya bisa piknik. Surga bisa piknik ya piye? Wah, kadang munggah setulan-tulan kon kanca-kanca sing nang surga. Ternyata kancaku surga kabeh, alhamdulillah. Lho kan wingi sing ngaji bareng kandhani kok malah dhuwur aku to. Ya. Namanya surga apa? Piknik. Ternyata berkah apa? Berkah menyingkirkan pohon tumbang di pinggir jalan. Saya langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Kan bingung, kok ora tumbang maneh. Wong itu kan, masa terus ditumbangke, ya malah dosa. Wong wis kadung wingi, kok ilmunya telat dilalah. Ya Allah, ya Rabb. Paham kan psikologisnya? Ya Allah. Nah itu kan tumbang duluan, katakan tumbangnya pas hari Senin. Saya biarkan, wong guru ngerti ilmunya. Belum tahu ilmunya. Begitu pas hari Selasa saya ngaji kitab Kashful Ghummah, ternyata orang yang menyingkirkan pohon yang tumbang di pinggir jalan segera disingkirkan maka dia bisa masuk surga, dan surganya apa? Piknik. Kan bayangan saya, nek iso piknik nang surgane Kanjeng Nabi koyo ngopo senenge. Ya Allah. Ini sanem-nem sih mikir, wah nek surga-surga piknik yo lumayan banget ya. Iso ndelok bidadari tanggane. Ya aja sing elek-elek ngono. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Maka kemudian pas hari Selasa saya mikir lagi, terus piye kapan ngamal kene? Mosok numbang ke sengaja? Kan tidak mungkin. Maka sekitar 3 bulan kemudian saya itu posisi ada di daerah Gombel, tahu ya daerah Gombel? Lagi makan di warung. Lagi enak-enaknya itu makan di warung. Tahu-tahu karena itu pinggir jalan ada angin besar, pohonnya langsung tumbang. Jeret, tinggal langsung lari. Surut. Itu karena saya bawa sama teman-teman gitu ya, bocah-bocah. Sinilah setengah santri lah, bukan santri banget. Irilaman kan setengah santri ya. Apa seperapat lah ya kurang lebih. Langsung ikut, mau tidak mau kan mereka ikut toh. Wah, langsung tak dandani, surut dan sebagainya. Mereka kan mikir, wah ngeleh. Tapi lebih usah tuh langsung dandani, wah saya dandani surat. Selesai itu agak macet sebentar. Wah, terus kemudian baru damkar itu datang, tapi saya sudah beres semuanya. Seret, selesai pas makan wis adem. Makanannya sudah dingin. Seret, aku tak terangke, ki ngerti pura. Sing jenengane pohon tumbang ini aku areng nunggu 3 bulan loh. Ya Allah. Mergo ya tadi itu miliki kepedulian. Miliki apa? Kepedulian. Kalau memang sampean sibuk Mas di RT, di RW ndak bisa ikut, ayo mbok gorengan atau itu martabak atau ibu datang. Ngapura Pak estu. Saya mohon maaf nggak bisa ikut bersih-bersih. Saya cuma titip ini semoga manfaat. Seret langsung. Pokoknya adalah di dalam hati. Jangan menjadi orang yang tanpa kepedulian. Kalau sampean lewat di sebuah desa itu buka kaca mobilnya, miliki kepedulian. Pak, nyusul Pak, gede, elek, rinde, itu penting. Jangan tiba-tiba seperti itu nek dong pas meh nyalon toh. Biasanya orang tiba-tiba senyum kalau pas mau nyalon. Gue berarti berengut mana? Jangan, ini biar menjadi permanen. Bahwa akbil ala nafsi, kau fokuslah untuk membangun sing nang jero ati itu punya rasa peduli, punya rasa ingin memberi, punya rasa syukur, punya rasa sabar, punya qanaah dan sebagainya. Wastakmil fadailah, kumpliti dengan amal-amal yang di dalam hati itu bercokol di sana, bukan merupakan sekedar
amal-amal fisik tok. Fisik ini kan hanya terjemahan dari hati. Kalau fisik dilatih mau dijadikan, dikondisikan sebaik apapun tapi atine ora dibenahi kan enggak datang dari dalam. Betul atau tidak? Sadari, bina itu hati. Fa anta bin nafsi la bil jismi insanu. Ingat bahwa engkau menjadi benar-benar manusia itu karena ada dimensi jiwa, bukan sekedar raga. Karena kalau raga tanpa jiwa namanya zombie. Nek mangkat bareng nek dewe. Wis. Ya Allah ya Rahman Rahim. Jadi pesannya jelas sekali ya. Pesannya jelas sekali. Nah, kalau jenengan masih agak kesulitan itu mengkondisikan apa itu wastakmil fadailaha, kesempurnaan jiwa itu apa saja, pokoknya yang sifat-sifat asli dasar manusia dan sifat-sifat bukan sifat bawaan hewan. Itu kalau kesulitan memberikan definisi, saya kasih gambaran ya. Kemarin kita ini kan baru saja Idul Adha. Idul Adha itu kan jelas bahwa la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah itu tidak menginginkan darah dan daging dari setiap perilaku penyembelihan kita menyembelih hewan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang diinginkan adalah bertambahnya takwa. Dulu orang nyembelih itu manusia untuk Tuhannya. Jauh sebelum zaman Nabi Ibrahim alaihis salam. Misalkan di Mesir itu kalau sungai Nil mati maka tumbalnya adalah siapa? Wanita paling cantik. Ya. Syukur sampean urip nang kene, Mbak. Jajal nang Mesir. Wis. Terus kemudian ada di Kanaan, di suku Viking dan sebagainya, itu untuk dewa-dewa mereka itu mereka menyembelih manusia. Ada yang bayi, ada lagi yang justru pemuka agama, ya untung dewi agama Islam ya, tadi kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian Nabi Ibrahim ini kan posisinya di tengah. Beliau menjadi kiblat nyaris setiap agama. Ada dua perbedaan yang paling mendasar kala itu. Antara menyembelih manusia untuk Tuhannya itu perkara layak atau menyembelih manusia untuk Tuhannya itu tetap tidak pas karena manusia. Walaupun untuk Tuhannya jangan manusia. Yang satunya kalau sudah untuk Tuhannya manusia pun harus diberesi. Kurang lebih gitu. Ya. Agamanya macam-macam tapi Nabi Ibrahim itu menjadi kiblat nyari semua agama kala itu. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan perintah apa? Menyembelih siapa? Putranya namanya siapa? Ismail. Maka ini menjadi titik fokus dari sekian banyak orang. Lihat. Ibrahim mau menyembelih siapa? Putranya. Ini dua pemikiran yang berbeda langsung fokus kepada Nabi Ibrahim. Begitu pas Nabi Ibrahim mau menyembelih apa? Ismail, ada yang mengatakan itu pisaunya tidak medas, ada yang mengatakan memang segera Allah Subhanahu wa taala langsung ganti dengan apa? Kambing atau kambing kan bahasa sini. Nek sana apa? Kibas lah. Kibas atau pokoknya jenis kambing. Terus kemudian dari dua sudut pandang yang berbeda ini mereka paham, oh ternyata yang dimaksud oleh Tuhannya Ibrahim itu yang disembelih bukan manusianya tapi sifat kehewanan yang ada pada manusia. Kan tidak ada toh istilah Gusti Allah kok berubah pikiran. Tadinya Ismail terus ganti artinya kan orang ngono toh. Ini kan desain dari awal ya. Kenapa kok awalnya Ismail dulu, Nabi Ismail dulu alaihissalam terus kemudian diganti kambing, ini kan desain toh. Bukan terus kemudian Gusti Allah berubah pikiran, kan ada istilah seperti itu. Berarti membawa hikmah. Apa hikmahnya? Oh ternyata manusia, kalau engkau mau menyembelih manusia itu bukan manusianya, tapi sifat hewan yang ada pada apa? Manusia. Memang ada sifat hewan yang ada pada manusia? Ada. Satu, misal nih, serakah. Itu bukan sifat sampean mas serakah, itu sifat hewan. Mong yo nek sak serakah-serakahe sing jenengane kambing yo makane tetep
rumput. Lah nek menuso, wah iso makan aspal. Makan apa? Makan kertas ya, makan duit, makan temen, makan mantan. Wah, komplit. Nah, dengan adanya Idul Kurban kemarin itu, maksudnya sifat kehewanan itu dihilangkan. Gitu ya, sifat kehewanan. Lah, kebalikan dari sifat kehewanan, kebalikan dari serakah namanya qanaah, itu yang dibimbing. Biasakan untuk punya qanaah. Saya hari ini tuh kalau kepada anak itu agak jarang nawari. Sekarang terakhir ini, mau makan apa enggak udah. Ini yang di depan apa, ayo disyukuri nak. Lagi latihan banget, ayo yang di depan apa, disyukuri nak. Di luar sana orang makan aja sulit, udah. Itu biar kita punya sifat syukur, biar punya sifat apa? Qanaah. Kebalikan dari sifat kebinatangan. Apalagi sifat kebinatangan itu? Apa mas? Ya betul sekali, binatang itu punya sifat dasar tidak punya malu. Betul? Betul enggak? Enggak punya malu. Apa ada? Kambing saking solihai. Terus nganggo kudung pink ngono. Enggak ada tuh. Lah kok terus kemudian ono menungso kok trimo kon ngutup aurate kok ora gelem. Ya aja muni kuwi kambing. Ya Allah. Punya malu. Terus apa lagi? Apa lagi sifat kebinatangan? Enggak punya malu. Tadi serakah, enggak punya malu. Terus apa lagi? Masa enggak ora iso nemu? Apa? Enggak tahu aturan, betul sekali. Tidak tahu aturan. Kambing itu, kambing jantan, kalau naksir kambing betina, surang nganggo akat-akatan. Oh, surang nganggo akat. Meneh dadak takon bapak dhisik. Ora ono. Ora wis langsung ya kan? Langsung itu pun wis ora usah nganggo I love you nan. Langsung itu to the point. Saka kaduan melayu langsung nang dhuwure. Itu namanya kambing. Lho kok ana menusa kok ora dadak takon bapak ibuke sapa, ora takon ngajine nang ndi. Ndak tanya terus kemudian akhlaknya bagaimana. Ojo-ojo. Ya Allah. Ya berarti kita itu harus tahu. Masuk kemana saja, ini pasti ada aturan pakem di sini. Saya sendiri tak pahami benar. Ke sebuah tempat. Misalkan, saya sowan Kiai Jawa Barat sama Kiai Jawa Timur. Masing-masing punya aturan. Masing-masing punya aturan. Karena orang ngerti, kadang tanya, kadang ngelihat kanan kiri. Tahulah aturan. Itu namanya sifat dasar manusia. Lah yang dimaksud wastakmil fadailaha. Akbil 'ala nafsi, kau fokuslah kepada pembangunan jiwa, pembangunan ruhani. Wastakmil fadailaha, lengkapi dengan akhlak-akhlak utama yang bermuncul dari hati. Lengkapi. Kenapa? Fa anta bin nafsi la bil jismi insanu. Karena kau menjadi manusia mulia itu bukan sekedar dengan jiwa, tapi dengan bukan sekedar dengan jasad, tapi dengan jiwa. Karena kalau hanya jasad tanpa pembangunan jiwa, itu namanya baleni mana? Pokoknya kuwi lah. Ya Allah, saya rasa cukup. Ini jelas sekali. Jadi mulai besok sampean coba didata ya. Coba itu di pamflet yang di pondok doaku itu, coba jenengan kasih satu saja keutamaan atau akhlakul karimah yang ada di dalam hati itu apa saja. Jenengan satu saja, nanti di kolom komentar misalkan syukur, sabar, qanaah. Itu kan sebenarnya hati toh. Adapun zahir ini kan penerjemahan, prakteknya. Syukur, sabar, qanaah, rahmah, kasih, sayang, peduli, kayak gitu-gitu coba ditulis saja. Nanti kan yang terakhir-terakhir kan tinggal baca. Ketoki sampean model sing terakhir ngono gerek maca. Biar komplit. Nanti itu dilengkapi. Kalau itu sudah lengkap maka kita manusia menjadi benar-benar manusia yang mulia.
Shallu ala Nabi Muhammad. Saya rasa cukup, tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya akan lanjutkan di ngaji ngimami. Ngimami itu singkatan dari ngaji apa? Ngaji calon rumah tangga Islami. Wong sing mangkat ijik jomblo ya berarti ngaji calon rumah tangga Islami. Kalau sudah keluarga berarti ngaji rumah tangga Islami. Kalau sing orang kepingin bojo ngaji. Oh enggak, kepingin semua ini. Adapun yang kemudian sudah berumur tapi kok ndang ora mangkat-mangkat ya, ora mangkat-mangkat. Gampang. Itu terapinya mudah. Kasih saya ini aja. Sapu tangan. Dipitet kowe gawe ning masjid nikahke karo apa. Karena sepanjang masih melihat tuh sini milih tok. Betul enggak? Betul. Jadi yang sulit itu ternyata bukan mencari tapi memilih. Wah kadang-kadang bangga meneh. Sebenarnya Ustaz yang mencintai saya itu banyaklah pret gaya. Itu tuh belum tentu anugerah, banyak yang seneng kalau itu cuma ngawe-awe tok, kaya nek kepengin jebule ora, itu namanya ujian itu. Bukan anugerah, bedhemen. Wis. Nah, kalau masih terlalu sulit ya cobailah kayak semacam bermajelis seperti ini, terus kemudian miliki guru, jangan lupa senangi sholat malam gitu ya, insya Allah nanti Allah tolong, amin Allahumma amin. Lebih-lebih ditambah dengan duit piro tuh seneng berderma, di mana-mana suka ngasih, di mana-mana suka ngasih. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Kasihanilah penduduk bumi, maka penduduk langit akan mengasihimu. Sampai ngerti judulnya sampean malaikat. Ya ndak ya tetap manusia, mong malaikatnya ndorong gitu loh ya. Ya ini malaikat jodoh bukan malaikat Israel. Wes cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Jam berapa ini? 9:30. Kurang 7 ya, dikit lagi. Satu hadis buat yang pria dan satu hadis buat yang wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain. Amin. Kemarin itu saya baca awwalu ma tus'alu. Mana-mana ya? Ay awwalu ma yuhasabur rajulu. Hal yang pertama ditanyakan oleh Allah bagi seorang pria, yang pertama adalah ala salatihi thumma an nisaihi. Ya. Wa ma malakat yaminuh. In ahsana usyratahu ma'ahum wa ahsana ilaihim ahsanallahu ilaihi. Hal yang paling pertama Allah tanyakan kepada seorang pria, seorang suami, yang pertama adalah sholatnya. Habis itu bagaimana tanggung jawabnya kepada keluarga. Bagaimana tanggung jawab kepada keluarga. Di sini dikisahkan kelak di akhir zaman, di hari kiamat, ada seorang pria, yakni seorang suami yang diadili oleh keluarganya sendiri. Hadar rajul ya Rabb, pria ini ya Allah yang membiarkan kami seluruh keluarga tidak sholat, tidak ngaji, tidak kenal kepada Engkau. Barangkali si pria akan mengatakan, saya tidak membiarkan, saya sudah mengajak mereka, tapi mereka saja yang tidak mau. Barangkali juga itu keluarganya akan mengatakan, tapi suami kami, ayah kami mutungan, ngajak sepisan wis. Memang watawasau bil haqi, watawasau bis. Neng di sing dindi yang namanya suami itu ya membicarakan perkara yang hak, lalu kemudian membicara perkara yang hak itu dengan apa? Sabar, sekarang belum mau, besok lagi, belum mau, besok lagi, belum mau, besok lagi. Tidak ada putusnya.
Jadi berat menjadi seorang suami itu berat tugas akhiratnya. Ya. Ngono terasa keweden, wah nek ngono aku rasah nikah Ustaz. Ya jangan, nikah itu ya memang benar enaknya itu memang cuma 10%. Ya yang 90% enak banget. Tapi ingat kalau sampean sudah menjadi seorang suami, jangan sampai lupa. Itu seluruh apapun yang terjadi di rumah, kalian harus tahu. Kenapa? Karena itu menjadi tanggung jawab kalian sebagai seorang suami. Itu hadis kemarin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya pernah sowan kepada kiai. Beliau itu mengatakan, wong saiki iki nganu kok. Tuh milih geger nang akhirat timbang geger nang donya. Maksudipun pripun yai? Ngejarke membiarkan anak tetap tidak sholat, membiarkan istri tetap melakukan maksiat. Ketika ditanya kenapa, lah nek takjak sholat ke nangis kok. Lah saya kalau bilang sama istri saya untuk tidak keluar rumah, untuk tidak melakukan ini itu dan sebagainya, untuk tidak mengumbar auratnya di sosmed dan sebagainya, jadinya geger. Atas nama harmonis di dunia, maka akan menjadi geger di akhirat. Harmonis nang dunia, pirang dino dunia itu. Tapi kalau geger di akhirat, tidak ada ujungnya. Tak pikir-pikir, iya. Banyak orang yang mondok ke anak, begitu nangis bawa pulang. Lah daripada nangis. Banyak orang yang mengajak anaknya untuk sholat, gak mau daripada geger, serasa sholat di si ora popo. Akhirnya kebiasaan. Na'udzubillahi min. Nah itu yang paling repot siapa? Ya sampean sebagai seorang suami. Nah, saya nggak bisa ngajari, Ustaz, saya nggak bisa ngajari. Kalau nggak bisa ngajari, datangkan guru. Guru, wah, saya nggak bisa bayar guru privat. Ikut kajian. Wah, saya ini repoti gimana? Izinkan istri untuk mencari ilmu. Wah, lah itu saya tidak mau. Neraka kabeh bae. Maksudnya itu selalu ada solusi. Kalau sudah solusi yang paling terakhir kok enggak mau, ya berarti mau gegeran di akhirat kan begitu toh. Nah, kok sampai ada istri sekedar mandi junub saja tidak tahu. Ini yang salah suami. Mandi junub itu panganan apa toh Mas? Nek mandinya aku ngerti, junubnya aku ngerti. Ya Allah, aku ngerti. Maka harus diajari. Sampean sebagai seorang suami harus ngajari. Mandi junub itu mandi besar. Besar sepiro toh Mas? Malah takon besar sepiro. Wis tahun ini paling gampang ngaji. Atau minimal baca buku bersama. Saya termasuk yang baca buku bersama itu. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau niat nasihati itu kadang-kadang enggak pas. Apalagi ada insiden dinasihati jatuhnya tersinggung. Paling gampang tiap dino maca kitab udah selesai. Zaman ora iso bahasa Arab, bahasa Indonesia maca buku seret bareng. Hak-hak suami istri tiap dino diwaca hadis seret. Ini minangka sudah menasihati istri tapi setiap hari. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena kalau ada insiden dulu terus kemudian baru ngasih nasihat, ya jatuhnya apa tadi? Geger. Wis. Berat itu suami. Kata Syekh Jalaluddin Rumi itu, tasawuf itu sulit. Tasawuf itu kan isinya tadi itu toh. Syukur, sabar, qanaah itu kan isi tasawuf. Itu kan angel toh, ilmu hati, angel tenan itu. Tapi ada yang lebih sulit dari tasawuf. Apa itu? Wanita. Ya enggak sulit-sulit banget. Asal tiap hari terus. Masya Allah. Baik, itu hadis untuk suami. Pada intinya sampean punya tanggung jawab Mas. Bagi yang hari ini masih jomblo ya sudah. Latihan nanti memberikan nasihat kepada istri. Assalamualaikum wahai istriku. Pokoknya silahkan. Saya mencari ilmunya dulu. Bagaimana nanti menasihati istri dengan baik. Cara menasihati istri dengan baik, ngaji kemarin itu. Dengan cara apa? Memuji. Setiap seorang istri yang taat kepada suami maka akan dibacakan istighfar. Dimohonkan ampun. Oleh siapa kemarin? Burung yang terbang. Bahkan oleh apa? Ikan-ikan yang ada di
udara, laut, ikan-ikan yang ada di lautan. Maka cara menasihatinya kurang lebih seperti itu. Maukah kau, wahai istriku, burung-burung itu membacakan istighfar untukmu? Wis pokoknya kono lah, bikin kata-kata sendiri. Jadi seorang suami itu harus pinter ngibul. Enggak, maksudnya pinter merayu. Pinter merayu lah, kurang lebih begitu. Semoga mau sok ket biar awit pengantin pertama tekan terakhir, I love you. Wis paham aku Mas, I love you. Yo digawe piye begitulah monggo. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tahu sendiri kayak Rasulullah kan ya pintar seperti itu. Rasulullah panggil istrinya siapa? Humairah. Yang apa? Kemerah-merahan. Tapi itu meh bojomu ireng aja ya Hajar Aswad. Jangan toh. Jangan pokoknya carilah kata-kata yang paling istri senengi, minimal sebelum mau ngasih nasihat itu mau makan apa gitu. Tawari lah ya makan apa ya Mas ya. Aku tahu kok Mas kamu ndak punya uang lah itu dia. Wis pokoknya yang mesra. Ojo-ojo ketemu bahas PDAM, ketemu bahas listrik. Nek ngono ketemu bahas cicilan. Mumet to nek ngono ya. Wis mbok ketemu ki guyon-guyon gitulah, guyon-guyon. Ya, enggak usah diceritakan. Guyon-guyon itu bagi suami istri jatuhnya pahala. Guyon loh, pahala itu. Guyon pahala. Jelas-jelas itu gurauan, pahala. Bahkan berbohong bisa jadi pahala. Kok bisa berbohong pahala? Ya ketika seorang istri sudah menikah dengan suaminya 50 tahun terus mengatakan, Mas apakah aku masih cantik? Jawabnya piye? Nek jujur, wah ya wis tuwa nak, Dek. Tidak bisa tetap, wah kamu tetap masih cantik gitu. Padahal ya orang ngapusi. Ya itulah yang sebenarnya gitu. Cuman pada hukum tataran normatif itu jadi berbohong. Cuman itulah yang benar. Nah, tapi aku sakit tambah lemu. Enggak, kamu ini adalah orang yang apa katanya? Full gizi. Nah orang ini full gizi, kamu adalah orang yang ideal. Ini yo hidup-hidup ora tuku kasur lah Dek. Wis pokoknya yang indah begitu ya. Tetap tapi harus memberi nasihat. Jangan mengatasnamakan keharmonisan sehingga nasihat itu tidak keluar. Karena berat itu jadi seorang suami itu berat. Hak itu harus disampaikan. Kalau menyampaikan hak jawabannya diperenguti lho Angel. Oleh karena itu yang paling gampang tadi sudah saya sampaikan ngaji bareng. Minongko nasihati istri. Karena ada toh yang WA ke saya, Ustaz, alhamdulillah saya selalu membawa keluarga kalau ngaji lah kenapa? Minimal aku surah nasihati maneh. Orang mumet-mumet banget yo sampai ngono. Atau baca buku bareng itu bagus. Sekarang untuk istri. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dia masih tetap harus ngasih apa? Nasihat setiap hari. Ya Allah, ya Allah. Nah. Kemudian hadis berikutnya. Ini agak miris. Seorang istri itu nek di dalam Islam memang yang layak dinafkahi. Yang kerja siapa? Suami. Boleh enggak istri kerja? Boleh. Syaratnya 2. 1 diizinkan suami. Nomor 2 dengan dia bekerja tidak menghalang-halangi untuk taat hormat kepada suami. Karena biasanya nek wis duwe duit, apalagi hasilnya lebih besar penghasilannya istri dibanding suami, yang terjadi apa? Gaya enggak? Gaya. Luwih-luwih sing kon nyupiri sing lanang. Medun kayak sapa to Bu? Supirku. Ngono kok ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Iya nek dong pas lagi mesra-mesranya. Coba kalau ada insiden dikit aja kadang-kadang keluar itu lisan dari seorang istri. Apa keluarnya? Kalau masuk di dalam kitab, kalau masuk dalam hadis berarti pernah terjadi atau akan terus terjadi, entah itu di keluarga manapun. Naudzubillahi min dzalik. Bagaimana itu? Saya bacakan. Lau anna lil mar'ah minal mal. Andai ada seorang istri itu punya harta. Mithla mulki Sulaiman, bahkan harta itu
mirip-mirip atau lebih bahkan seperti hartanya, kekayaannya siapa Nabi Sulaiman ibn Daud alaihi wassalam. Wa akalahu zaujuha. Kemudian suaminya nunut makan. Suaminya nunut makan. Wis padha karo sing golek gaji sing wedok, sing lanang nunut. Terus kemudian qalat, istri itu berkata lahu kepada suaminya, aina mali? Mana hartamu? Kamu kesini cuman modal dengkul. Terjadi enggak? Terjadi. Maka illa. Kalau demikian, ahbatallahu amalaha arba'ina sanah. Allah menghapus amal-amal solihah istri kurang lebih 40 hari. Cuman sekedar ngomong-ngomong tok. Mas, kuwi ini kan modal apa-apa to? Tiap dino mangan yo tak kei. Pulsa yo tak jatah. Bensin apa meh dijunjung mobilnya. Lagi nang di dalam hati suami, ya Allah, aku salah lahir lah ya Allah. Jangan sampai Mbak, mbok sampean duitnya oke ya Nabi Sulaiman, jangan sampai kemudian merasa lebih dibanding suami, apalagi tadi itu sampai merendahkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini terkhusus untuk wanita-wanita karir. Boleh wanita berkarir, tapi satu atas izin suami, nomor dua kalau hasilnya mau kecil mau besar jangan sampai merendahkan suami. Udah. Belum selesai ternyata ini hadisnya. Wa an Utsman bin Affan. Diriwayatkan dari Sayyidina Utsman bin Affan. Lau annal mar'ata, andaikan ada seorang istri malakati dunya bihadafiriha, dia memiliki dunia seisinya, wa anfaqatil jami' ala zaujiha, kemudian ia berikan semuanya kepada suaminya, thumma manat, lalu satu ketika itu si istri ngundat-undat, ngungkit-ungkit alaihi kepada suami, ba'da hinin, setelah sekian masa, ya, bertahun-tahun itu suami dikasih oleh istri, lalu satu ketika keucap nunut tok, atau biasa cok namanya orang undat-undat itu kan biasanya halus tapi nyelekit patung rene atau apalagi kiri kan udah tuh halus tapi apa nyelekit. Ya Allah, illa ahbatallahu amalah, Allah hapus seluruh amalnya yang tadi itu. Ya, yang tadi itu sudah memberikan semuanya untuk suami itu. Wa hasyaraha ma'a Qarun. Allah kumpulkan seorang istri yang undat-undat kepada suami itu bersama siapa? Qarun. Ya Allah. Maka boleh Mbak menjenengan nyari penghasilan sendiri, tapi jangan sampai tanpa izin suami. Dan jangan sampai dengan penghasilan yang besar sehingga merendahkan suami, jangan sampai. Wis paling enak adalah didik anak Mbak, didik keluarga melayani suami, wis paling nyaman, wis. Mau nyari apa sih, mau nyari apa dengan gemerlap dunia sebagai seorang istri, apa yo meh tuku pupur sing 3 senti. Pupur ngerti pupur ora? Zaman kuno, zaman orang ngerti pupur, wis lah pokoknya cukup asal suamimu sudah senang cukup. Ternyata suaminya senangnya adalah tanpa menggunakan make up, ya sudah alhamdulillah. Pakai make up yang apa adanya, misalkan pakai bubukan beras. Itu ginjunya pakai, ya kadang-kadang kan biar es kostik kan pakai pakai itu loh sing enggak areng gitu udah. Masya Allah, enggak, maksud saya begini. Seingin apapun sampean memiliki keinginan dunia, terus kemudian kerja sampai hak suami itu terbengkalai, itu jatuhnya lebih parah nanti. Kalau akhiratnya sedemikian rupa, maka panjer atau DP di dunia mulai turun. Minimal sulit berkah lah. Ada kok seorang istri dikit-dikit ngundat suami. Alah mas, kue rene nggawa apa? Omah, nunut. Mosok nggawa pentung tok.
Ki opo? Ya Allah. Iki sing lanang terus ya Allah. Aku jane dadi kayu lah ya Allah. Pokoknya intinya jangan ngundat-undat. Maka hadis untuk istri ini adalah terutama untuk istri yang punya penghasilan besar. Karena berat loh, asli. Ya. Jangankan kepada orang yang setiap hari ketemu, yang namanya orang duitnya banyak, apalagi seorang wanita dan dilelah ora tahu ngaji, punya uang banyak, penghasilan besar, mobil mengkilap, rumahnya bagus, karirnya tinggi. Dia menjadi CEO, SEO, menjadi manajer, wah semua luar biasa, kepala, ya bagian atau menjadi apa? Sampai rumah kau tetap seorang istri, Mbak. Sampai rumah kau tetap seorang istri, Mas. Ini malam Mas, sedekah ndak? No. Tetap seorang istri. Orang terus muni penghasilan rono jaluk-jaluk, orang jaluk-jalukan. Jangan. Memang ujiannya berat, Mbak. Semakin besar penghasilan sampean, nanti akan semakin gampang merendahkan orang lain. Jangankan orang yang setiap hari ketemu sama orang lain aja mesti banding-banding. Aku tuh sejak jadi manajer gitu loh Mas karo konco-konco. Meneh konco-konco mukai lah, kuluh-kuluh. Ya, jelas sing ngono. Maka kalau sampean tidak kuat nyonggo bondo, Mbak, sebagai seorang istri, nggak kuat nyonggo bondo, entah itu jualan online, dilalalari sipol jualan online, sampai isine HP tok. Anak yang jaluk susu di semayani, kok dhisik lho, ibu orang ibu kaya. Ini loh ibu wis meh dadi korun. Kan biasanya begitu toh. Kalau sudah kadang jualan online, seorang perempuan itu sampai anaknya wah suara kerumat terus. Apa meneh bojone njaluk, Dek. Ora dak dekane iki lho, customer lho. Oh, customer ya Allah. Kira-kira sampean ora kuat, Mbak, nyonggo bondo lan nyonggo kesibukan-kesibukane bondo sehingga sampean tidak bisa jadi istri solihah. Wis qanaah, syukur dengan penghasilan suami. Insyaallah luwih berkah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami yang penuh dosa ini ya Allah. Ij'alna ya Allah min ibadika tawabin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau terima taubat-taubat kami ya Allah. Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami yang lisan kami ini sering berbohong, yang hati kami ini sering berlaku picik, yang pikiran kami kadang kotor, yang hari-hari kami penuh dengan kesalahan dan khilaf juga maksiat ya Allah. Ij'alna ya Allah min ibadikal mustaghfirin, menjadi hamba-hamba Engkau yang senantiasa beristighfar, yang senantiasa mohon ampun, yang Engkau ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah yang penuh salah, yang penuh keliru, yang penuh khilaf ini ya Allah. Khilaf kepada pasangan kami, salah kepada orang tua kami, keliru dosa kepada orang tua kami ya Allah ya Rahmanir Rahim. Allah, kami pernah ya Allah ya Rahmanir Rahim mengecewakan, menyakiti hati orang tua kami ya Allah.
Ampuni kami ya Allah di saat-saat kami sedang ada di majelis ilmu ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Rabbi ghfirli wali walidayya ya Allah. Ampuni kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Rabbi ghfirli wali walidayya ya Allah. Engkau ampuni kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kedua orang tua kami. Ada hal-hal yang tidak baik dari orang tua kami ya Allah, Engkau ampuni. Ada hal-hal yang kurang baik dari orang tua kami ya Allah, Engkau ampuni. Warhamhuma ya Allah. Engkau rahmati, Engkau sayangi, Engkau bahagiakan, Engkau angkat derajat kedua orang tua kami, Engkau tentramkan hati kedua orang tua kami, Engkau harmoniskan kedua orang tua kami ya Allah. Warhamhuma ya Allah. Ya Allah, Engkau bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Engkau ampuni seluruh dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bila datang masanya Engkau ambil nyawa ayah kami atau ibu kami ya Allah. Bila datang masanya ya Allah, satu ketika Engkau ambil nyawa ayah kami atau ibu kami ya Allah. Maka serepot apapun kami, jadikan kami bisa mendampinginya ya Allah. Ya Allah, bila datang masanya Engkau ambil nyawa ayah kami atau ibu kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ketika wajahnya telah pucat, ketika seluruh badannya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, telah kaku, maka mudahkan lisannya mengucapkan kalimah La ilaha illallah ya Allah. Bila datang masanya Engkau ambil nyawa ayah kami ya Allah, maka mudahkan lisannya mengucapkan kalimah La ilaha illallah ya Allah. Bila datang masanya Engkau ambil nyawa ayah kami, bapak kami ya Allah, mudahkan lisannya, mudahkan hatinya mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Apalagi ya Allah, bila datang masanya Engkau ambil nyawa ibu kami ya Allah, maka mudahkan lisannya mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Warhamhuma kama rabbayani shaghira ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami saat kami masih kecil ya Allah. Ya Allah, sebelum Engkau ambil nyawa kedua orang tua kami ya Allah, beri kami kesempatan untuk bisa berbakti. Beri kami kesempatan untuk bisa memenuhi harapan-harapan beliau. Beri kami kesempatan ya Allah untuk membahagiakan ayah dan ibu kami ya Allah. Beri kami kesempatan untuk membawanya sampai ke Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Beri kami kesempatan untuk menyenangkan hatinya. Beri kami kesempatan untuk berbakti. Beri kami kesempatan untuk berterima kasih, walau tidak pernah akan sebanding dengan jasa-jasa beliau ya Allah. Beri kami kesempatan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, untuk berbakti, untuk menyenangkan, untuk berbakti ya Allah, untuk birrul walidain ya Allah, untuk membawa kedua orang tua kami sampai Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja wal umrata baitikal haram. Ya Allah, setiap yang hadir di majelis ilmu ini ya Allah,
mampukan mereka semua untuk bisa birrul walidain, mampukan mereka semua setiap yang hadir di majelis ilmu ini, yang hadir maupun yang online ya Allah, mampukan untuk bisa menyenangkan orang tua, membahagiakan orang tua, membahagiakan orang tua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, karena dengan demikian ya Allah dunia akhirat kita pun sukses ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudahkan kami ya Allah untuk bisa membawa kedua orang tua kami sampai Makkatul Mukarramah, sampai Makkatul Mukarramah ya Allah, bersama ibu kami, bersama ayah kami ya Allah, sampai di depan Ka'bah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa ziyarata nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil rawdah fi masjidin nabawi. Ya Allah, setiap yang hadir di majelis ilmu ini ya Allah, jadikan bisa sampai ke Madinatul Munawwarah bersama orang tua masing-masing, bersama pasangan masing-masing ya Allah. Jadikan untuk sampai ke Madinatul Munawwarah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Ya Allah, ij'alna ya Allah, jadikan kami semua min ibadikal mustajibin, menjadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah doa-doa setiap kami. Silahkan berdoa untuk hajat masing-masing. Ya Allah, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.